Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niti B, SPDI, merupakan guru kelas MI PPMT 4. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja kita masuk tentang pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi Indonesia. Secara harfiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar. Arti Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai landasan pokok yang mengukuhkan identitas kolektif kita. Sebagai pilar utama negara dan panduan bagi pembangunan, Pancasila meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui Pancasila, kita menumbuhkan persatuan di tengah keagamaan budaya, suku, dan agama yang kaya. Sekarang kita masuk kepada nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki nilai-nilai yang merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang pertama, nilai ketuhanan. Di dalam Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan keyakinan akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut, maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama oleh setiap pemeluknya. Dengan kata lain, menjalankan semua perintahnya dan memenuhi segala larangannya. Implementasi nilai ketuhanan adalah: yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang keempat, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Di dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaan. Dan makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain, sesama manusia, saling tolong-menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Implementasi nilai kemanusiaan adalah: 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewibawaan antara sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk dan saling menghargai adanya perbedaan tersebut. 5. Bersikap jujur dan saling bekerja sama. 6. Melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia yang beradab. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Terdapat nilai persatuan yang memiliki makna walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa. Persatuan haruslah tetap dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan, apalagi sampai terjadi perpecahan. Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai
patriotisme dan cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Implementasi nilai persatuan adalah: 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 5. Saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama sehingga dapat terjadinya persatuan. 4. Nilai kerakyatan. Dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, yang dimana nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kerakyatan, yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memiliki perwakilan mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat. Implementasi nilai kerakyatan adalah: 1. Mengutamakan kepentingan bersama. 2. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain. 4. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Dan 5. Keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu nilai keadilan. Terakhir untuk sila kelima Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana di dalamnya terkandung nilai keadilan yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia, persamaan hak dan berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang, dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapai keadilan. Implementasi nilai keadilan adalah: 1. Berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong, bersikap adil. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 5. Tidak melakukan perbuatan merugi kepentingan umum. Lalu, apakah nilai-nilai tersebut sudah kita terapkan dalam kehidupan masa kini? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam masa sekarang ini, nilai dari 5 sila Pancasila bisa dibilang mulai luntur akibat terkena globalisasi, terutama bagi kaum-kaum muda. Mereka mulai meninggalkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya remaja, bahkan para pejabat negara pun demikian. Banyak pejabat negara yang terlibat kasus korupsi. Adapun penerapan nilai sila pertama pada masa saat ini sudah mulai tercemar dengan adanya aliran sesat dan juga agama. Terutama sekarang ini Indonesia krisis normal agama, di mana banyaknya remaja Indonesia yang moralnya rusak dengan meniru budaya barat tanpa mempedulikan norma-norma agama. Harapan Pancasila kedua yaitu nilai Pancasila tercoreng dengan adanya kasus pedofilia oleh oknum-oknum tertentu. Kasus yang tak beradab ini harus segera diatasi oleh pemerintah agar oknum-oknum tak bertanggung jawab bisa diminimalisir. Setelah itu, banyaknya kasus korupsi yang dihukum dengan hukuman yang ringan, namun rakyat kecil dihukum dengan hukuman yang berat.
Penerapan sila yang ketiga di dalam kehidupan kita, yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia masih baik. Banyak mahasiswa sebagai aktivitis bersatu untuk memperjuangkan rakyat Indonesia. Tetapi tetap saja di daerah tertentu masih saja terjadi perselisihan. Penerapan sila yang keempat, kedaulatan yang berada di tangan rakyat mencerminkan sila keempat masih berlaku dan berjalan baik sampai sekarang. Akhir yaitu sila kelima. Di Indonesia masih ada kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Bahkan di beberapa daerah mereka masih memandang status sosial untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan. Untuk itu, pemerintah harus segera mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Di pembahasan kita pada hari ini, semua nilai-nilai Pancasila diintegrasikan agar terjadi keselarasan dalam penerapannya di masyarakat. Nilai-nilai tersebut akan menuntun kita kepada kebaikan yang hakiki. Yang pertama, sebagai generasi penerus, bangsa kita harus menerapkan isi dari Pancasila. Pancasila tidak dipandang sebagai hiasan dasar negara, tetapi juga harus benar-benar diterapkan. Yang kedua, sebagai generasi muda, kita harus mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.